Oke, kenalin. Oke, awal-awal aku mau kenalin diri dulu ya. Nama aku Nasyatul Samia, jurusan AB22 di UPN. Kali ini aku mau nanya-nanya nih ke Kak Ajeng nih. Boleh perkenalan diri dulu? Halo, aku Ajeng. Aku merupakan angkatan 22 dari jurusan Administrasi Bisnis. Oke. Aku mau nanya-nanya karena aku ada tugas nih tentang digital marketing, yang itu neliti tentang market research yang kelompok aku pilih itu Riches Factory. Oke, karena tadi Kak Ajeng itu mahasiswa AB angkatan 22. Kak Ajeng ini kuliah di mana ya? Aku kuliah di UPN Yogyakarta. Apakah Anda sudah berkeluarga? Oh jelas, belum. Hobinya apa nih yang sehari-hari yang sering dilakukan? Hobinya palingan dengerin lagu ya, terus nonton video juga. Kalau nggak baca novel. Oke, berapa sih umurnya? Aku umur 22 tahun. Sekarang tuh tinggal di mana? Sekarang aku ngekos di daerah Saturan, tapi asalku dari Tangerang. Oke, boleh nih, seberapa sering sih Anda mengonsumsi makanan cepat saji dalam seminggu? Nggak terlalu sering sih, cuma kalau misalnya bulanan mungkin 2-3 kali. Nggak sering ya, jarang-jarang. Sejak kapan sih Anda itu mulai mengonsumsi produk Riches Factory? Dari SMP. Dari SMP? Iya, SMP. Oke, seberapa sering sih Anda beli produk Riches Factory itu dalam sebulan? Kalau hitungannya sebulan kayaknya enggak ya, cuma kalau misalnya hitungannya per tahun mungkin bisa 1-2 kali. Menu favoritnya apa? Fire chicken level 2 kalau nggak 3. Pedes tuh. Iya. Terus apa sih yang membuat Anda tuh beli produk Riches Factory? Karena yang pertama si Riches ini kebetulan dekat ya outletnya sama rumah, terus juga punya sensasi yang beda aja gitu loh dengan ayam-ayam yang lainnya kayak pesaingnya kayak McD maupun si KFC. Oke. Terus kelebihan apa sih yang Anda rasakan tuh saat mengonsumsi produk Riches Factory? Kelebihannya yang pasti puas, karena biasanya belinya itu tuh kalau misalnya lagi pengen banget, terus pedes juga. Oke, gitu sih, lebih ke kepuasannya aja karena nunggu lama buat pengen beli. Terus kekurangannya tuh apa? Kekurangannya jujur selama pembelian Riches aku masih belum menemukan kekurangannya sih. Jadi masih puas-puas aja. Iya, masih puas-puas aja. Kalau beli gitu metode pembayarannya apa sih? Kadang aku cash, kadang juga bisa QRIS, bisa debit juga. Anda tuh merasa harga Riches Factory itu sebanding nggak dengan kualitasnya? Sebanding. Terus Anda punya itu nggak? Punya tempat langganan buat beli produk Riches Factory itu? Oh punya, itu ada di dekat rumah. Di Tangerang? Iya, di Tangerang, benar. Karena apa tuh? Karena yang pertama emang dekat rumah juga kan, terus karena dekat rumah aja jadi beli. Oke, terus Anda tahu informasi mengenai produk Riches Factory itu sebelum membelinya itu dapat dari mana? Pertama kalinya itu tuh pas waktu SMP diajak makan sama temen. Waktu itu lagi ngajak ulang tahunnya dia, terus dia ngajak ke Riches, nah itu pertama kali. Terus Anda punya itu nggak, mengalami masalah saat mengonsumsi produk Riches Factory? Jika ya, masalah apa yang sering terjadi? Sebenarnya nggak terlalu sering ya, cuma kalau misalnya kadang kan suka bosan nih sama level 2 atau level 3 kan Riches ada sampai 5 ya, level 5. Kadang kalau misalnya beli yang level 4 ataupun 5 itu kadang suka diare sih. Karena terlalu pedes. Terlalu pedes. Oke. Terus mungkin jika ada fitur tambahan itu, apa sih yang Anda inginkan dari produk Riches Factory itu? Produk tambahan? Dulu aku kalau misalnya makan Riches ya makan-makan aja ya, nggak terlalu memperdulikan produk tambahannya. Cuma terakhir aku makan Riches itu beli 1 paket fire chicken, itu kan dapat minumnya juga ya yang Pinoaka itu. Nah itu dikasih mie Riches gitu bonusnya. Iya itu ada bonusnya, tapi itu juga nggak aku pakai, itu nggak aku konsumsi. Jadi biasa aja. Oke, terus harapan Anda terhadap produk Riches Factory kedepannya itu apa? Pasti rasanya tetap sama, maksudnya pedesnya tetap sama, nggak dilebih-lebihkan ataupun nggak dikurang-kurangin. Kualitas ayamnya juga, cuma lama-lama nasinya makin menciut ya. Makin kecil. Iya, makin kecil, bener banget. Terus Anda akan merekomendasikan produk Riches Factory kepada orang lain nggak? Iya dong. Kenapa itu? Karena semua orang harus merasakan Riches. Karena enak. Iya, benar sekali. Mereka harus mencoba level 2 atau 3 atau mungkin 5 boleh. Oke, terus apakah Anda merasa proses menemukan dan membeli produk Riches Factory itu mudah nggak? Kenapa? Menurut aku mudah, karena yang pertama kalau misalnya di Jogja sendiri sekarang kan Riches udah buka outletnya udah ada di baru tuh dekat jalan di situ tuh masih ya terus kalau dekat rumah ya pasti ada juga, jadi mudah lah untuk ditemui. Anda tuh biasanya membeli produk Riches Factory itu khusus apa masih nyoba-nyoba sih varian baru yang beda-beda? Khusus sih, soalnya kadang kalau misalnya nggak beli yang fire chicken, kalau nggak fire wings, udah itu aja. Gimana perbandingan produk Riches dengan merek lain yang pernah Anda coba? Kalau dari ayamnya kalau misalnya McD ataupun KFC itu kan nggak ada yang versi sambalnya nggak sih? Iya. Juga. Nah itu mungkin itu sih yang membedakannya. Jadi punya brandingnya sendiri. Kalau misalnya Riches ya emang ayam pedas, cuma kalau misalnya si ayam pedas dengan lumuran sambal pedas itu ya. Cuma kalau misalnya ayam McD ataupun cuma crispy, iya, cuma crispy doang.
Terus ada nggak sih punya pengalaman ideal nggak yang pas konsumsi ayam goreng tuh pengen ayam goreng yang seperti apa? Yang jelas ayam goreng yang empuk ya. Yang jelas ayam goreng yang empuk pasti. Terus juga ya ini sih yang empuk aja sih. Terus ada faktor utama nggak yang mempengaruhi Anda dalam membeli produk Richeese Factory? Jelas kalau faktor utama dari harga ya. Kalau misalnya Richeese kan lumayan nih harganya. Seingatku ini tuh udah sama pajak itu 40-an. Seingat aku. Nah itu kalau misalnya dibeli pada saat akhir bulan mungkin itu jelas akan mahal ya. Ya jelas akan mahal. Terus kalau ada platform baru nih yang nawarin produk Richeese Factory, apa yang buat Anda tuh tertarik untuk menggunakannya? Apa? Jika ada platform baru tuh yang menawarkan produk Richeese Factory itu, apa yang membuat Anda tertarik untuk menggunakannya? Jujur, mungkin lebih gampang buat pemesanannya aja kali ya. Jadinya mungkin bisa pesan dulu terus nanti aku ngambil atau datang ke rumah kayak gitu. Apakah Anda tahu jika Richeese Factory itu punya aplikasi pemesanan online sendiri? Oh, nggak tahu. Bisa aku baru tahu. Kalau seberapa sering sih Anda itu menggunakan layanan pesan online? Kalau Richeese itu lebih keseringannya datang ke outletnya ya, offline dibandingkan online. Cuma pernah sekali. Itu ada kendala nggak? Nggak ada kok, aman. Terus ngerasa harga dan promo dalam aplikasi tadi tuh cukup menarik atau gimana? Jujur aku belum pernah menggunakan promo Richeese. Jadi kurang tahu sih. Terus jika Anda menambahkan fitur baru nih dalam sistem pemesanan online, yang paling pengen ditambahin itu apa sih? Mungkin promonya sih, karena kan aku juga kurang tahu nih tentang info promo. Nah itu mungkin promonya sih yang lebih harus dibanyakin. Terus jika harus pilih, Anda tuh lebih suka pesan online, pesan dalam aplikasi Richeese Factory atau aplikasi pihak ketiga nih kayak Grab, Gojek, GrabFood gitu? Karena aku baru tahu nih ada layanan Richeese ya dari aplikasi Richeese sendiri. Aku mungkin bakal mencoba yang layanan itu sih, karena kan mungkin ada promo yang jauh lebih murah lagi, apalagi itu dari nama Richeese yang langsung. Mungkin itu, tapi aku belum pernah nyobain dan aku baru pernah nyobain itu di Shopee Food. Ngerasa diuntungkan nggak dalam pemesanan online itu? Jujur pada saat itu kan aku beli itu cuma sekali doang ya, kalau misalnya online itu diuntungkan aja sih, soalnya pada umumnya aja dalam pemesanannya. Nggak datang langsung gitu ya, nggak harus datang langsung ya. Gimana sih pengalaman Anda saat pertama kali nih mengonsumsi produk Richeese Factory? Terus pertama kali aku nggak tahu ya Richeese itu kayak gimana. Terus pertama kali aku langsung pesen level 2. Itu nggak tahu level 2 sepedas itu. Terus aku beli, ayamnya nggak aku habisin karena ada kepedesan. Ceritain dong gimana proses Anda tuh dari mulai memilih terus membeli produk di Richeese Factory itu. Terus aku kan datang dulu ya ke outletnya, karena kan lebih sering ke outletnya. Terus aku sebenarnya dari awal tuh aku udah tahu misalnya aku pengen beli apa, karena aku selalu pakai dua menu andalannya itu fried chicken atau fire wings. Kadang kalau misalnya di depan kasirnya ya aku langsung bilang aja mau beli fire chicken, fire wings udah gitu. Nggak pernah untuk yang aneh-aneh gitu. Terus langsung bayar gitu ya. Pernah ngalamin kendala nggak pas pesan atau nerima pesanan dari Richeese Factory itu? Enggak kok, pelayanannya juga ramah sih, mbak-mbak dan mas-mas Richeese-nya ya. Seberapa cepat pelayanan yang Anda rasakan saat pesan langsung nih di outletnya? Mungkin bisa dikatakan 3-5 menit ya, soalnya kan emang udah sama mereka udah ditata ya, udah disiapin lah. Jadi lumayan cepat kok. Tapi ada nggak sih ngerasa proses apa yang paling butuh banyak waktu dan tenaga saat beli produk tersebut? Oh mungkin kalau misalnya aku pengen potongannya dada nih, tapi dadanya kosong. Nah itu mungkin itu lagi digoreng atau gimana, nah itu sih nunggu lebih lama. Iya. Karena apa tuh proses tersebut tuh ngerasa butuh waktu yang lama? Karena apa? Kayak apa ya, misal dadanya habis, potongan dadanya habis. Terus kenapa Anda itu ngerasa proses itu tuh butuh waktu yang lama gitu? Karena karena udah ngerasa nunggu yang lama gitu ya. Karena udah, ya itu benar, karena udah merasa nunggu waktu yang lama ya. Terus gimana sih sikap sama keramahan staff Richeese Factory itu saat melayani Anda? Baik kok, mereka semua baik-baik, mereka murah senyum. Dan kalau misalnya nih ada yang minuman yang tumpah, mereka langsung sigap gitu. Terus apa sih yang bisa ditingkatkan dari pelayanan di Richeese Factory itu agar lebih baik mungkin ke depannya? Mungkin dari segi kebersihannya sih, kadang suka masih ada bukan serbuk apa sih, yang ayam kulit ayamnya itu. Nah itu kalau nggak yang bekas saus-sausnya itu kan kadang suka ada di meja. Nah itu mungkin bisa. Oke, terima kasih ya, sekian pertanyaan yang aku ajukan. Terima kasih waktunya Kak Ajeng. Bisa.